Halo teman-teman, baik lagi. Di video kali ini saya akan coba share cara membuat tabel di Microsoft Excel. Nah, untuk awal kita akan belajar bagaimana cara membuat tabel seperti ini. Nah, sebelum kita langsung membuat tabel, teman-teman harus paham juga yang mana kolom dan yang mana baris gitu ya. Seperti kalian lihat di sisi kiri yang nomor ini adalah baris gitu ya. Di sini adalah baris. Sementara untuk yang huruf atau abjad di atas ini adalah namanya kolom. Nah, juga untuk kotak-kotak yang ada di dalam antara baris dan kolom ini dinamakan sel. Nah, ini adalah sel C3. Kita bisa lihat di sini C3, yaitu sel dari kolom C dan baris ketiga gitu ya. Oke, untuk membuat tabel seperti contoh tadi, pertama kita klik dulu di ujung sini, kita klik. Nah, kemudian kita atur. Kita klik di sini middle align dan di sini center. Jadi ini tujuannya adalah untuk ketika kita klik ini adalah untuk memblok semua. Kemudian kita pilih opsi untuk nanti supaya hurufnya muncul di tengah gitu langsung. Jadi kita nggak usah setting lagi manual satu-satu gitu ya. Jadi ini semua yang kita tulis hurufnya akan langsung di tengah gitu. Oke, setelah itu untuk membuat tabel kita perlu yang pertama adalah judul. Nah, judulnya ini mau apa? Misalkan untuk contoh yang tadi adalah rekapitulasi penjualan HP gitu ya. Penjualan HP. Kemudian setelah judul biasanya saya tambahkan subjudul. Fungsinya adalah untuk keterangan. Misalkan dalam hal ini adalah keterangannya periode, misalkan bulan September 2022. Setelah judul dan subjudul, kita langsung masuk ke data-data apa yang diperlukan. Misalkan untuk pertama biasanya nomor, kemudian kode transaksi, kemudian data pelanggan. Nah, untuk pelanggan sendiri, selain ada kolom pelanggan, itu biasanya ada detail gitu ya, detail pelanggan tersebut. Misalkan kode pelanggannya berapa, kemudian nama, alamat, kemudian nomor HP misalkan. Nah, setelah data pelanggan, kemudian kita butuh data barangnya gitu ya. Di sini kan penjualan HP, kita butuh kolom HP. Nah, turunan dari kolom HP itu biasanya ada kode HP-nya, nama, kemudian merek mungkin, harga, dan jumlah. Nah, untuk data di sini sudah cukup segini. Kemudian langkah selanjutnya kita merapihkan tabel gitu ya. Di sini ada beberapa data yang nggak kelihatan gitu ya. Jadi teksnya tertutup karena selnya terbatas gitu. Sel default misalkan segini, teksnya kepanjangan, kita bisa sesuaikan dengan cara klik selnya, kemudian ke atas di ujung kita tarik, menyesuaikan teks seberapa panjang. Nah, untuk dua, judul dan subjudul kita biarkan dulu. Kita rapihkan dulu yang bawah. Oke. Kemudian untuk pelanggan ini kita akan gabungkan barisnya sehingga membuat jadi satu. Caranya kita blok dari
kolom C sampai kolom F, kemudian klik merge and center, klik saja. Nah, jadi di tengah. Kemudian kolom HP juga sama, kita blok sampai jumlah, klik merge and center. Nah, udah seperti ini. Kita buat juga untuk kolom nomor dan kode transaksi jadi satu ke bawah ya. Kita blok nomor ke bawah, kemudian merge and center, kemudian kode transaksi ke bawah, merge and center juga. Nah, di sini udah mulai rapih untuk data-datanya. Kemudian kita blok. Misalkan datanya kita ambil sampai sini. Untuk tabel seperti biasa harus ada garis pinggir atau border ya. Caranya kita blok dari nomor ke sini misalkan. Kemudian masuk ke tab insert. Di home. Kemudian di sini ada borders. Kemudian kita pilih yang all borders. Nah, di sini udah terbentuk ya, udah kelihatan tabelnya. Nah, kemudian kita pindah ke atas ke judul dan subjudul tadi. Ini kan masih ketutup. Kita akan coba buat jadi satu baris. Kita blok sampai jumlah, kemudian merge and center lagi. Oke, sudah. Kemudian subjudul juga kita merge lagi. Oke. Mungkin ini bisa ke pinggir. Nah, udah kelihatan nih judulnya. Kemudian, ini di sini kita tambahkan total nanti untuk total harga ya. Kita merge lagi total sampai sini. Kita merge and center. Kemudian kita blok, kita masukkan border lagi. Nah, seperti ini. Jadi jumlah harganya nanti totalnya di sini ya. Oke, cukup. Nah, kemudian biasanya untuk teks atau keterangan kita kasih bold atau tulisan tebal ya. Caranya kita blok semuanya. Kemudian di sini ada bold, atau bisa juga setelah di blok kita ketik Ctrl kemudian B. Nah, jadi bold. Ini ketinggalan. Oke, udah selesai. Nah, ini tinggal dirapi-rapiin aja sih teman-teman. Misalkan untuk judul kita kasih fontnya agak gede supaya jelas. Nah, seperti ini. Ini belum masuk. Nah, sebetulnya untuk tabel udah cukup seperti ini, udah cukup. Paling kita hias-hias lagi, sesuaikan gitu ya tampilannya mau kayak gimana. Misalkan kita kasih border lagi di pinggirnya, mungkin kita klik ke borders, kemudian pilih yang ini yang untuk outer saja. Nah, seperti ini. Ini sudah selesai. Coba nomorin. Nah, seperti ini. Ini harganya. Nah, paling tutorialnya segitu aja teman-teman. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh di komen. Terima kasih.